Kalau kata comforting itu adalah seseorang, bagi aku itu adalah Kim Namjoon atau RM. Karena dia tuh gimana kita lihat dia tuh sangat calming dan juga relaxing gitu. Bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bisa menginfluence sekitar, menginfluence the world dengan karya-karyanya. Itu sangat amazing buat aku. Namjoon itu membuat semua karya-karyanya di sebuah studio yang namanya adalah Archive. Basically, archive mungkin kalau bisa diartikan itu bahasa Indonesia arsip, ya kan? Itu merupakan sebuah hal-hal yang disimpan atau dokumen, entah itu memories or something yang orang itu simpan, yang mana Namjoon ini memproduksi atau membuat lagu-lagunya, membuat karya-karyanya di studio dia yang bernama Archive, yang mana itu juga menjadi suatu kata-kata atau suatu wording yang mana itu sangat menggambarkan sebuah Kim Namjoon. Yang mana dari karya-karyanya itu sangat berdampak bagi sekitar ya, bagi banyak orang, bahkan banyak yang mungkin bisa dibilang terselamatkan dari lagu-lagu yang Namjoon buat. Bahkan dia sangat amat mempromosikan atau sangat dominan dengan Love Yourself. When I start feeling lost, I remember the words, love yourself, speak yourself. Yang mana kita harus mencintai diri kita, baru setelah itu kita bisa mencintai orang-orang di sekitar kita. Yang mana di situ semua terproduksi dari suatu tempat bernama Archive. Nah, dari karya-karya yang dibuat oleh RM dari sebuah studio bernama Archive, kita membuat event bernama Archive Day yang diadakan pada tanggal 12 September, di mana itu juga merupakan ulang tahun RM, sekaligus kita ingin memperingati, merayakan, dan juga mengapresiasi karya-karya yang dibuat oleh RM. Karena banyak orang merasakan hal yang sama kayak aku tadi, yang mana kita merasakan sekali dampak yang dibuat oleh karya-karyanya RM ini atau Kim Namjoon, kita lalu mengapresiasi karya-karyanya dan juga memperingati sekaligus ulang tahunnya dengan Archive Day. Jadi aku dan teman-teman, ada Kamon, ada Aya, ada Kak Feb, dan ada Kak Vidi, kita berinisiasi untuk membuat event Archive Day di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Awalnya kita cuma buat LED ads, yaitu di beberapa stasiun yang tersebar di beberapa titik di Indonesia untuk mengapresiasi karya RM atau Kim Namjoon dan juga untuk memperingati hari ulang tahunnya. Tetapi setelah itu kita merambah karena euforianya juga sangat diantisipasi oleh banyak ARMY di Indonesia. Kita membuat cafe event di Little League, Jakarta Selatan. Jadi mungkin teman-teman yang tahu Namjoon atau bisa dibilang juga Archive Studio, yang mana itu sangat penuh dengan wooden style, sangat homey, dan sangat calming seperti Namjoon, kita mencoba memilih atau memfilter cafe yang benar-benar menggambarkan seorang Namjoon. Nah, ketemulah sebuah cafe di Jakarta yang namanya Little League, yang mana menurut kita tempat itu benar-benar sangat menggambarkan Namjoon banget. Pokoknya kita mencari sebuah interior yang sangat kayu-kayuan, raw material, homey, yang mana itu sangat menggambarkan dari Archive Studio. Nah, sebenarnya aku tuh bukan orang Jakarta, jadi aku tuh orang Bandung, jadi aku memang sengaja niat untuk naik Wush, untuk ke Jakarta, untuk survei, untuk acara Archive Day ini. Jadi kita awalnya kita reach out lewat Instagram untuk ke pihak kafenya, kita jelasin, kita kasih proposal terkait event Archive Day ini, lalu kita ketemuan di Cafe Little League ini. Nah, terus kita ketemuan sama pihak kafenya bersama teman-teman aku yang lainnya. Kita ceritain tentang kenapa kita mau buat event Archive Day ini, karena untuk memperingati hari ulang tahun Kim Namjoon ini, dan juga kita ingin mengajak banyak ARMY di Indonesia, tepatnya di Jakarta, untuk having fun bersama di event ini. Ketika semuanya udah oke, kita memutuskan untuk buat event Archive Day Jakarta pada tanggal 14-15 September 2024. Nah, jadi pas kita meeting, karena memang target audiens kita ini tentunya adalah perempuan, dan Cafe Little League ini memang sering dipakai untuk nobar, terutama nobar bola, yang mana audiensnya terbalik dari target audiens kita. Sempat ada tantangan yang kita harus yakinkan ke pihak kafe, apakah nanti target visitornya banyak yang datang, apakah acara ini akan sukses. Jadi kita mencoba meyakinkan ke pihak kafe bahwa konsep kita ini benar-benar matang, dari kita benar-benar mau dekorasi satu kafe ini sesuai dengan Archive atau dari studio RM ini, dan benar-benar membuat dekorasinya itu sangat menggambarkan Kim Namjoon itu sendiri. Kita membuat instalasi yang mana itu ada di MV-nya, yang mana aku belum pernah
ngeliat sebelumnya ada event yang buat instalasi sesuai dengan MV RM ini, namanya MV-nya lagunya Lost. Nanti coba dilihat. Take it for the low light road. How you get lost? Take it for the low. Jadi kita mempersiapkan benar-benar untuk dekorasinya nih, terutama untuk kafenya. Kita siapin poster-posternya, kita siapin dekorasi dari merchandise Namjoon. Kita benar-benar mempersiapkan sedetail itu untuk poster dekorasinya, kita siapin instalasi Lost-nya, bahkan itu lumayan dari segi cost-nya untuk si yang instalasi Lost ini. Kita siapin juga merchandise-nya, kita display, album-album Namjoon kita display, dan segala perintilan-perintilannya. Bahkan pas itu kita dekor sekitar jam 12 malam. Kenapa? Karena kafenya tutup jam 12. Karena itu emang cafe nobar ya kan. Jadi kita baru ngedekor sekitar jam 12 malam. Kurang lebih sampai jam 4 pagi kita baru selesai dekor, yang mana dibantu juga sama ada beberapa tim dari kafenya. Dan ternyata setelah kita posting video promosi yang event Archive Day ini, antusiasmenya tuh sangat tinggi. Jadi kita buat namanya booking slot, jadi kita kuotain untuk harinya biar nggak membludak, yang mana kita membuat pendaftarannya melalui Google Form, dan ternyata terdaftar sekitar 400-an orang, yang mana itu sold out kurang dari 5 menit. Jujur seneng banget yang daftar tuh sampai 400 orang, karena kita nggak nyangka bakal demand-nya setinggi ini. Dan kita juga kabarin ke cafe kan, karena kan maksudnya untuk crowd control-nya, kita juga mengkhawatirkan untuk hal itu, karena kita juga pengen visitor ini enjoy kan, dan juga having fun di event-nya. Terus kita tektokan bahwa memang kapasitasnya itu hanya bisa sampai 400-an orang, jadi kita langsung tutup saat itu juga. Dan ya karena emang antusiasnya tinggi banget, alhamdulillah banyak juga yang bilang, "Kak, buka hari lain dong, Kak, kapasitasnya tambahin dong." Tapi ya karena emang bisanya kapasitas segitu, jadi kita visitornya sebanyak 400-an orang. Jadi karena aku adalah seorang visual designer, aku mendesain fan kit dari Archive Day ini. Kita siapin ada namanya cup, kita siapin sticker sheet, terus kita juga siapin cookies, kita juga siapin paper bag, yang mana itu semua bertemakan Archive Day. Di sini aku sengaja gambar ilustrasi Namjoon, yang mana aku pengen membuat ini se-Namjoon mungkin, se-artsy mungkin, karena Namjoon itu juga sangat menjunjung tinggi arts. Jadi aku mencoba buat desain dari Archive Day ini sebisa mungkin beda dari yang lain dan bisa stand out. Jadi aku sengaja gambar si muka Namjoon ini pakai benar-benar handwriting juga untuk si tulisannya, terus juga lengkap sama figura outline-nya. Kenapa? Karena kan yang kita tahu Namjoon itu sangat amat mengapresiasi arts kan. Yang mana kalau kalian pasti hafal namanya, ada namanya Namjooning. Namjooning itu adalah sebuah activity menjadi seorang Kim Namjoon, di mana kita ke art museums untuk mengapresiasi art. Jadi aku sengaja ngebuat si desainnya itu ilustrasinya ada figuranya, ada frame-nya, itu biar bisa menggambarkan seorang Namjoon. Begitu pula untuk dekorasinya aku nyiapin poster dengan ada frame-nya. Untuk kegiatannya basically kita bebas, jadi kita benar-benar semacam kayak ngafe bareng gitu sama ARMY, dimana bisa saling mingle-mingle, bisa saling chit-chat dengan dekorasi Namjoon, dan juga instalasi yang kita siapin, photo zone, yang mana mereka juga bisa foto-foto di situ. Acaranya super seru banget. Instalasinya bagus banget. Instalasinya keren banget. Estetik banget. Auditnya bener-bener Namjoon banget. Namjoon stand banget, bagus banget. Yang mana acaranya kan 2 hari, tanggal 14 sampai 15 September. Emang sengaja, walaupun ulang tahunnya 12 September, tapi kita sengaja milih weekend, karena ya namanya mungkin ada pekerja, jadi kita buat sengaja di weekend biar lebih banyak orang yang bisa datang dan leluasa. Jadi kita full 2 hari itu playlistnya kita putar Namjoon dan juga BTS. Karena ya namanya ini adalah harinya Namjoon atau Archive Day, kita sengaja pengen benar-benar having fun dengan lagunya dia. Jadi kita mulai acaranya tuh sekitar jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Terus seneng banget karena teman-teman yang datang tuh benar-benar langsung senyum lebar pas masuk pintu. Mereka langsung ngeliat-liat dekorasinya, mereka langsung kayak say thanks karena udah buat acara ini. Yang mana banyak yang bilang, alhamdulillah belum pernah melihat event yang se-Namjoon ini.
Jadi untungnya adalah kita semua timnya itu adalah biasanya adalah Namjoon, yang mana kita ya pasti paham dengan style Namjoon itu. Dan banyak banget orang yang ketemu teman baru, bahkan ada teman aku yang dia datang sendiri, terus dia cerita, Alma, aku kemarin nemu 5 teman baru, yang mana mungkin langsung tuker-tukeran IG, langsung jadi bestie. Pokoknya seneng banget deh, banyak orang yang having fun di acara itu. Setelah acara selesai, jujur kita seneng banget karena akhirnya kerja keras kita pays off. Karena itu awalnya kita nyiapin dari bulan Agustus, yang mana itu acaranya di bulan September. Kita meeting dari awal, kita siapin semuanya, sampai akhirnya acaranya selesai. Dan kita sangat senang dengan respon positif dari teman-teman yang datang kemarin ke acara tersebut. Untuk teman-teman yang datang kemarin ke acara Archive Day Jakarta dan mungkin ketemu aku juga sama teman-teman tim yang lain, thank you so much karena udah datang, udah meluangkan waktunya dan kita bisa merayakan bersama Archive Day ini. Thank you so much. Nah, sejujurnya pas aku dan teman-teman lagi nyiapin event Archive Day Jakarta ini, kita upload reels, kita blast di Twitter, dan ternyata reach-nya tuh lumayan, bahkan sampai ARMY di Korea. Dan ada seseorang K-ARMY yang DM teman aku, bahwa dia bilang dia adalah seorang owner cafe di Seoul dan dia lagi nyiapin event untuk ulang tahunnya RM dan dia suka dengan desainnya. Nah, terus dia ngajakin, boleh nggak aku join event kamu tapi yang di Seoul. Nah, teman aku ini namanya Kafeb. Nah, Kafeb ini ngasih tahu ke aku bahwa ada nih yang mau ngajakin joinan di Seoul karena kan aku desainernya. Jadi dia minta izin dulu ke aku. Nah, terus sebelum aku bilang yes, aku minta dulu nih username-nya ya kan. Terus pas aku tahu username-nya, aku lihat di IG, oh ternyata dia emang beneran owner kafenya. Nah terus pas aku lihat kafenya namanya Cafe Dama. Nah terus aku search lah Cafe Dama ini di Instagram-nya. Dan ternyata cafe ini iya betul di Seoul, tapi ternyata lokasinya adalah tepat di belakang Hype. Hype, gedung agensi BTS. Jujur pas itu kayak kaget sih, maksudnya aku belum ada rencana bikin event di luar Indonesia, apalagi di Seoul, apalagi di belakang gedung Hype. Kayak agak gemeteran pas itu, karena ya kaget aja gitu, maksudnya oh bisa sampai sana ya infonya gitu kan. Terus setelah itu ya udah aku minta kontak si owner kafenya ini, terus kita kontak-kontakan, terus ya udah akhirnya kita mulai memplanning dan merencanakan untuk event yang di Seoul ini. Aku agak shock karena banyak artis yang dari Hype itu, idol-idol, sering jalan-jalan gitu loh ke belakang Hype. Jadi ya takut aja Namjoon atau timnya atau keluarganya tiba-tiba ngelihat Archive Day event ini di Seoul. Yang awalnya mungkin kita emang pengen seru-seruan untuk bikin event sama teman-teman yang lainnya, yang mana ternyata antusiasmenya tinggi banget, terus bahkan bisa sampai di Korea, sampai di Seoul, sampai di belakang Hype. Seneng banget, udah bisa bikin acara dan bisa dapat respon yang baik dari teman-teman semua. Harapan aku semoga dari cerita Archive Day ini, dari aku dan teman-teman, dari Kak Mon, dari Kak Vidi, dari Aya, dari Kak Feb, semoga cerita ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi teman-teman lainnya untuk membuat event serupa, bahkan bukan di Jakarta aja, di kota manapun terserah, di luar Indonesia juga bisa, yang mana kita bisa ngumpul-ngumpul bareng, kita bisa saling mengenal satu sama lain. Oh iya, Namjoon itu kan juga terkenal dengan filantropinya. Namjoon sering donate untuk kemanusiaan, education, culture, dan banyak lagi. Kita sangat inspired akan hal itu dan ngadain Archive Day Charity ke Yayasan Sayap Ibu Jakarta yang berisikan anak-anak disabilitas. Jadi sebelumnya emang kita udah ngumpulin donasi dari teman-teman ARMY melalui media sosial. Di sana kita main bareng sama anak-anak, nyanyi bersama, dan doa bersama. By the way, terima kasih ya kepada teman-teman yang udah turut berpartisipasi dalam charity ini. Semoga kebaikannya dibalas dengan lebih banyak kebaikan untuk teman-teman semua. By the way, terima kasih banyak udah mendengarkan cerita aku dan teman-teman ini. Semoga kita bisa bertemu di event lainnya.